Jadi ada cerita, ada seorang rabi yang sangat dihormati pada abad kedua Masehi. Dia namanya Rabi Akiva. Jadi ceritanya, dia memiliki anak perempuan. Dia itu sudah dinubuatkan bahwa kalau nanti dia itu menikah, nanti dia itu akan mati. Nah, tapi masa gara-gara dia dinubuatkan akan mati pada hari pernikahannya, kemudian dia itu terus dipercayai, terus kemudian dia nggak jadi menikah gitu. Ketentuan orang Yahudi, seseorang itu kan harus menikah. Ketika hari pernikahannya, bapaknya, yaitu Rabi Akiva itu was-was. Jangan-jangan nubuat itu terjadi padanya. Nah, ceritanya itu demikian. Ceritanya si anak perempuan ini, ketika dia itu diberikan warisan oleh bapaknya sebelum dia menikah, ternyata dia berikan warisannya itu kepada orang miskin karena dia berbelas kasihan. Maka kemudian di hari pernikahannya, dia itu secara nggak sengaja itu mengambil cucuk kondenya itu, jadi untuk mengikat rambutnya itu ke dalam suatu lubang dari tembok, yang dimana di lubang tembok itu terdapat ular berbisa. Gara-gara dia menyucukkan di lubang tembok itu dan mengenai kepala dari ular itu, ular berbisa itu tidak jadi menggigit si mempelai perempuan, anak perempuan dari Rabi Akiva. Ya, ini mungkin cerita ini agak mistik. Tapi itulah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Yang dimana orang Yahudi itu selalu percaya bahwa sedekah itu ada nilai ekualnya dengan kehidupan. Karena dia banyak membantu orang miskin, maka kemudian dia yang seharusnya mati dipatok oleh ular, kemudian dia nggak jadi mati. Dan ini dipercayai secara mistis oleh orang Yahudi. Ini kan mistik. Anda pasti nggak pengen baca cerita mistik. Tapi itulah yang terjadi. Dan itu dipercayai oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi yang kaya-kaya itu biasanya menjadi filantropis. Karena ajaran orang-orang Yahudi dari Rabi Akiva itu menulis demikian. Sebab sedekah atau perbuatan yang benar atau kegiatan berderma itu meluputkan kalian dari kematian. Dan dia di situ menyaksikan bahwa anak perempuannya sendiri yang pernah dinubuatkan mati pada hari pernikahannya itu nggak jadi mati gara-gara dia pernah memberikan suatu sedekah bagi orang miskin yang dia kasihani. Ada Rabi Asi juga menuliskan demikian. Sedekah atau amal adalah setara dengan semua perintah Taurat yang digabung menjadi satu. Nah, jadi inilah kenapa, karena pemberian korban adalah pemberian untuk pengampunan dosa, maka korban dari charity ini itu juga bermakna untuk membeli kehidupan. Seperti menaati seluruh Taurat. Dan di sini ada juga ayatnya di Alkitab kita dalam Daniel 4 ayat 27. Bahwa sedekah itu dapat merobek dosa. Terjemahannya saya baca demikian. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku, lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Nah, keadilan tadi apa bahasa Ibraninya? Sedekah. Jadi supaya dilepaskan dari dosa, yaitu melakukan sedekah. Ya. Jadi melalui Daniel pasal 4, menurut orang Yahudi, bersedekah itu dapat merobek dosa. Daniel 4 ayat 27. Nah, berbuat dosa itu seperti kita itu sedang teken utang dosa. Tetapi ketika kita bersedekah berdasarkan Daniel 4 ayat 20, utang dosa kita, surat hutang dosa kita itu terrobekkan. Nah, jadi seperti di dalam perjanjian baru juga kan, orang berdosa itu seperti teken hutang dosa. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, surat hutang dosa kita itu dirobek oleh kematian Kristus. Jadi ini memang semuanya berdasarkan dari pemikirannya orang Yahudi.